Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Nur Budi selaku Ketua DPC GRIP Jaya Banjarnegara pada hari ini Jumat 13 Maret 2026 menyatakan bahwa kami dari DPC GRIP Jaya Banjarnegara tidak akan ikut ambil aksi untuk turun pada tanggal 17 Maret 2026 besok di Purwasaba. Kami selaku warga Banjarnegara berhak dan berkewajiban untuk menjaga kondusivitas di Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oknum LSM ditangkap Polres Subang karena lakukan pemerasan pada kepala desa, dan ini tanggapan KDM. Uang siapa nih? Itu udah dapat ngasih dari Bongas kan? Bongas sama Lengkong. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran Polres Subang yang telah berhasil menangkap oknum LSM yang melakukan pemerasan terhadap para kepala desa. Kepada seluruh para kepala desa agar tidak menjadi sasaran pemerasan, maka jalan yang terbaik adalah transparan dalam pengelolaan anggaran, tepat guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Nah, dia mengatakan warga Purwasaba menginginkan saya untuk dicopot, kayak gitu. Atas dasar apa dicopot? Terus lucunya lagi, mereka itu habis melakukan audiensi dan ngeroyok saya tadi. Terus Kapolsek Mandiraja mengusir dengan tegas teman-teman saya yang paling 10 orang dan bilang suruh disikat. Sementara dari LSM Harimau ratusan orang tidak disuruh keluar. Jadi teman-teman saya itu disuruh keluar semua sampai ke jalan raya, diusir, mobilnya juga dikeluarin, gerbangnya dijaga, tidak boleh masuk. Tapi LSM Harimau ratusan orang ada di lokasi, di dalam ruangan dan di luar ruangan, dan setelah selesai audiensi saya keluar dikeroyok puluhan orang, saya dipukulin, kacamata saya hancur, baju saya robek-robek, atribut saya pada lepas. Ini Kapolsek Mandiraja maksudnya apa? Tolong kepada Pak Kapolres Banjarnegara, Pak Kapolda Jawa Tengah, Propam Polda Jawa Tengah, Pak Kapolri, Propam Mabes Polri, saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya, dan panitia juga sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, tetapi saya dipaksa untuk mengulang untuk ujian. Karena anggota dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Setelah Pati, Pekalongan Kabupaten, saya tidak pengen 1,5 bulan lagi ada lagi. Jadi ini suatu warning untuk kita. Cukup 2 kali, orang saya peng telu, peng papat tahun, Pati, 1,5 bulan lagi, 1,5 bulan berikutnya, mana itu? Pekalongan Kabupaten. Ada yang kenal sama beliau? Nah, beliau ini adalah salah satu seorang kades yang memiliki tato sebadan-badan yang biasa disebut dengan kades Hoho. Nah, beliau ini banyak mendapatkan kritikan dari salah satu orang yang punya jabatan juga ya, karena memiliki tato sebadan-badan. Dan siapakah yang mengkritik kades Hoho? Kalian cari tahu aja ya. Gua nggak mau sebutin namanya ya kan. Yang pokoknya orang yang punya jabatan tinggi lah. Jadi di sini gua bukan ngebahas orang tersebut, tapi di sini gua mau bahas tatonya. Kenapa ya di Indonesia tato itu dianggap kriminal ya? Padahal di luar negeri itu tato itu dianggap seni, tidak disangkut pautkan dengan kriminal. Tapi herannya di Indonesia ini melihat orang tatoan itu pasti dianggapnya tidak benar ya kan? Pasti suka melakukan kejahatan, tindak kriminal lah di mana-mana lah. Aduh, sangat disayangkan ya. Padahal ya orang bertato itu bukan berarti dirinya itu jahat.
Di luar negeri sana, mau para pejabat, polisi, militernya, itu pasti memiliki tato. Karena tato itu dianggap seni di luar negeri. Kayaknya cuma di Indonesia doang ya. Punya tato dikit dianggap kriminal, punya tato dikit dianggap tidak benar. Di sini gue bukan ngebela Kades Hoho ya, tapi sejauh ini gue lihat kontennya itu banyak membuat perubahan di kampungnya, dari membangun jalan sampai pokoknya banyak bikin perubahan lah. Dan para netizen juga banyak mendukung beliau ya, dan banyak juga yang mengatakan yang bertato belum tentu jahat. Memang benar sih, ya kan? Orang bertato itu belum tentu jahat, malah yang pakai kupiah. Masa sih cuma cepet gocap? Bukannya kalau misalkan ini benar terus uangnya diterima, itu akan merusak nama baik organisasi. Niat dibentuknya organisasi tersebut kan mulia ya, sebagai sosial kontrol, baik bagi pemerintahan maupun bagi perusahaan, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Janganlah dirusak dengan nilai yang tidak seberapa, 100.000, 50.000. Terus ini ada statement bahwa itu kan cuma 1 tahun sekali, dan itu tidak memaksa. Gak dikasih pun gak akan marah. Tapi mohon maaf, ada beberapa oknum yang ceritanya tidak begitu. Bahkan memintanya ya terkesan maksa. Ini Ame tidak mengatakan keseluruhan, ini hanya beberapa oknum. Jadi ayolah, jangan sampai gara-gara nominal yang tidak seberapa jadi merusak citra atau nama baik organisasi. BTW teman Ame juga banyak yang ikut organisasi, NGO, menjadi sosial kontrol, bahkan penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Dan rata-rata mereka itu pengusaha, ketimbang keliling nyari THR-an ke perusahaan atau ke pejabat-pejabat, malah mereka sebagai pemberi THR untuk anggotanya, untuk karyawannya. Jadi please deh, jangan sampai oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi malah merusak citra atau nama baik organisasi secara keseluruhan. Hoho, kamu ini kades apa preman? Pak Hoho adalah kades yang berasal dari preman. Ya, bukan saya preman Pak ya, gitu. Mungkin pernah juga hidup di jalan. Kadang-kadang orang yang hidup di jalan, atau sebut sajalah kalau Pak Peci Merah bilang mah preman gitu. Itu banyak di jalan Pak. Banyak tahu keadaan masyarakat yang sebenarnya. Ya. Dilatih dan dibesarkan, dididik di jalanan. Itu Pak, itu. Jadi pekerjaannya lebih kepada real, lebih kepada karena dia tahu di lapangan itu seperti ini, di jalanan itu seperti ini, masyarakat itu seperti ini, bukan seperti kepala-kepala desa yang lain misalnya, yang selalu di kantor saja. Kadang-kadang kan situasi dan kondisi atau keadaan masyarakat itu kita tidak tahu, hanya tahu laporan dari bawahan. Dan kadang-kadang kan bawahan itu biasanya Pak, biasanya kebanyakannya yang APS asal bapak senang, situasi terkendali laporannya, udah cukup seperti itu. Tapi Pak Kades Hoho karena beliau adalah preman menurut bapak, karena banyak tatonya ya Pak ya, mungkin juga benar beliau preman, tapi biasanya hidupnya di jalanan, dekat dengan kehidupan orang-orang kecil biasanya itu biasanya. Nah, yang tidak habis pikir saya, kenapa Bapak dengan Pak Kades Hoho itu bertengkar, bukan bersaing menjadi yang terbaik, menjadi role model untuk kedepannya, bahwa kepala desa itu misalnya harus seperti Pak Peci Merah baik, atau seperti Pak Kades Hoho bisa membangun. Kenapa sih? Jadi kadang-kadang saya sebagai penikmat medsos bingung, ada apa ini sebenarnya. Ya udahlah, beda desa, beda kecamatan, atau beda desa lah gitu, beda kelurahan,
pasti orang itu juga berbeda cara atau beda pemikiran, berbeda pemikirannya gitu. Pasti juga berbeda caranya, berbeda programnya, berbeda tindakannya. Saya kadang-kadang nggak paham. Tapi maaf Pak, Kades Bapak Peci Merah dan Pak Hoho, ada apa sih sebenarnya? Ya kenapa nggak saling membiarkan? Kenapa nggak saling membantu? Kenapa nggak saling mendukung? Malah saling perang statement, di perang polemik di medsos. Jadi kadang-kadang kan saya juga punya pikiran negatif, punya itu. Tapi ya nggak baiklah diceritakan. Sebenarnya ada apa? Ya saya mah nggak mau ikut campur. Cuman kan cara berpikir Bapak Peci Merah dan cara berpikir Pak Kades Hoho dan cara bekerja punya program masing-masing Pak. Setiap kepala berisi pemikiran masing-masing. Dan ketika merealisasikannya juga ya dengan caranya sendiri.